Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform Palugada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisih wangi seliramu tuh makin sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo lai Hai Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 160 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Karena udah gak ada cerita curhat colongan lagi ya, curcol. So langsung aja kita bacakan komentar-komentar dari teman-teman yang ada di Noise ya. Kan udah gak ada sesi curcol, udah habis guys, habis ya. Karena banyak yang protes itu. Jadi kita langsung bacain komentar di episode 158 ya. Karena yang 158 itu belum muncul komentarnya waktu aku take podcast 159. Nih, yang pertama. Jadi kalau butuhnya cuman hati harus bayar mahal dong. Bunga sama coklat gak bisa ya dapetin hatinya. Gak bisa jawab kalau ini ya. Skip. Kalau aku sih jomblo kak. Jadi gak dikasih apa-apa. Duh kasihan. Mau kasih hati? Jangan. Nanti kamu tersakiti. Wow. Terus ada lagi yang komen. Cara terbaik buat move on adalah dengan tahu kebusukan mantan. Mantap lur. Tapi kayaknya lebih bagus ada sesi curhat sih daripada langsung cerita. Ya itu emang cara yang terbaik ya kalau kita bisa move on sama mantan, bener tuh. Kalau aku sih ya, kalau aku cara bisa caranya biar bisa move on sama mantan itu walaupun udah putus lama gitu, yaitu satu tahu kalau dia udah punya cewek lain, terus yang kedua tahu kebusukannya dia. Intinya dua itulah. Kalau misalnya aku udah tahu dia udah punya cewek, berarti aku udah punya alasan buat aku bisa move on gitu. Kalau selama dia belum punya cewek dan masih sering hubungin, ya gimana mau bisa move on, anyai gitu. Terus ada lagi yang komen jangan ada sesi curhat, demi Allah jangan, ini podcast kisah horor bukan rumah Uya.
Bos Taza mau tanya nih, kalau seandainya ada cowok selingkuh terus ketahuan pacarnya, hukumnya apa? Gitu ya, kalau di rumah Uya kan ada sesi-sesi kayak gitu ya. Udah tahu mau pacaran juga haram hukumnya. Masih ditanyain masalah perselingkuhan, geblek kan? Enggak, udah nggak ada sesi curcolnya, udah nggak ada, udah buyar karena udah nggak galau dan udah nggak punya pacar lagi. Hai. Terus komentar di episode 159 nih, ada 4 komentar juga. Ada yang komen gini, dari episode 1 sampai 159 batuk-batuk terus. Belum tahu dia, gue penyakitan ya. Nggak tahu, emang dari awal itu episode awal sampai sekarang itu aku sakit-sakit batuk-batuk terus. Udah 2 tahunan lah, hampir 2 tahun batuk-batuk ya. Sesak banget, nggak tahu kenapa. Tapi diperiksain, kalau diperiksa terus ada indikasi TBC juga nggak ada, bronkitis atau apapun juga nggak ada. Ini karena emang aku bandel aja, suka minum es, terus habis itu suka minum minuman kemasan botol itu yang ada pemanis sama pewarnanya kayak gitu-gitu. Akhirnya batuk cuy tenggorokannya. Terus komen kedua, tanpa sesi curcol jadi ada yang kurang. Tolong kembalikan sesi curcol dan sesi baca komennya kak. Nih baca komen udah dikembaliin. Kalau sesi curcol kayaknya nggak bisa. Udah move on cuy. Kecuali kalau udah punya pacar lagi. WKWK, ternyata jiwa bucin sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Nyamperin sampai Bandung dong. Wah, aku mah orangnya bucin orangnya. Gimana ya? Jangankan Bandung. Yang mantan dulu aja aku samperin ke Lombok. Terus mantan selanjutnya aku samperin ke Bali. Terus yang ketiga gue samperin ke Jogja, Magelang. Jogja kan sekalian pulang. Nah rumahnya di Magelang. Habis itu yang terus aku samperin ke Jember tuh. Jember itu naik mobil sih ya. Habis itu diputusin gara-gara maknya gak setuju sama aku. Habis itu yang kemarin sama si Rio Bangke itu gue samperin ke Makassar. Gue samperin ke Bandung. Ya walaupun pakai duit dia sih ya ongkosnya. Tapi waktu bucin-bucinnya waktu masih belum bisa move on ya. Masih memperjuangkan cinta aku. Gue samperin pakai duit sendiri, nabung cuy ke Makassar ya kan. Nah yang kemarin si Ega anjing itu gue samperin ke Banyuwangi. Gila perjalanan 7,5 jam naik mobil. Capeknya bukan main sendirian nyetir. PP 15 jam. PP bukan PP. Salah ngomong nanti. Itu dah pokoknya. Kalau dibilang bucin banget aku orangnya. Aduh gak tahu kenapa sampai segitunya ya. Gue kok. Terus ada lagi yang komen. Hah? Masih jomblo? Iya sekarang jomblo kakak. Bulan depan itu usia saya udah 31 tahun gak kerasa ya. Dan gue masih jomblo sampai sekarang. Miris. Ya itulah kan keadaannya. Kan batuk lagi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, ayo kita langsung baca cerita-cerita horor ya. Karena ini kayaknya ceritanya panjang banget. Ntar ngecas handphone. Nah ceritanya panjang banget nih. Ini dari pengirim si yang kemarin ngirim cerita di gunung apa kemarin? Argopuro ya, Gunung Argopuro. Itu episode 159 sampai episode 158 selama hampir 1 minggu berturut-turut masuk episode favorit top chart gitu ya. Top chart episode. Wah, thank you banget buat siapa kemarin istrinya Mas Cumen sama si Ryu buat ceritanya ya, sama yang lainnya gitu. Oke, di episode 160 ini ada cerita dari si Ryu, lanjutannya kemarin ya, tentang cerita dia ngedaki gunung. Dan di ceritanya kali ini dia bercerita tentang pada saat dia mendaki Gunung Dempo. Itu, gua nggak tahu Gunung Dempo itu di mana ya. Oke, langsung aja. Gunung Dempo atau 3100
mdpl. Emang gak standar gunung-gunung lain di Sumatera. Selain karena tingginya gak semenjulang gunung-gunung di Jawa, jarak tempuh ke perkampungannya juga jauh. Gunung Dempo berada di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jarak antara kota Palembang ke kota Pagar Alam itu sekitar 8 jam. Kalau naik bus antar kota dalam provinsi. Dari pemberhentian terakhir di pabrik teh Pagar Alam, kamu harus berjalan lagi ke Kampung 4. Biasanya kita sering numpang truk karyawan pemetik teh. Bisa 1 jam deh ke sana. Tapi kalau mau jalan, ya bisa 2-3 jaman lah. Tergantung niat masing-masing. Dari Kampung 4, kamu juga harus jalan lagi sampai Pintu Rimba. Barulah di sana kamu akan memulai pendakian. Halo Kak Ana, kenalin aku Ryu. Aku adalah pengirim cerita pertama Gunung Argopuro. Dan kali ini aku bakal ngeceritain pengalaman aku mendaki di Gunung Dempo. Jadi, selama pendakian Gunung Dempo, kamu bisa beristirahat di shelter 1, shelter 2 sebelum muncak, serta di pelataran di bawah puncak Gunung Dempo. Pelataran ini berada di tengah puncak Gunung Dempo dan puncak Merapi. Jadi sebenarnya ada 2 puncak yang bisa kita daki. Namun untuk mendaki gunung ini harus sering-sering berolahraga. Jalurnya ajib banget. Kita akan merasakan sensasi mencium lutut setiap akan lanjut mendaki ke atas. Bukan sekali 2 kali mencium lutut, tapi terus menerus. Nah, bayangin aja deh Kak, gimana sensasinya. So, aku gak akan ceritain panjang lebar gimana jalurnya. Tapi aku ceritain tentang kisah mistis yang dialami temen aku. Namanya Nila. Walau cewek, tapi Nila termasuk yang sering mendaki Gunung Dempo. Biasanya di bulan Agustus. Para pendaki sering ngerayain HUT RI 17 Agustus di puncak gunung. Sama juga kayak temen aku nih. Tahun lalu dia juga ngerayain HUT RI di Gunung Dempo. Ya kebayangkan gimana ramenya tuh gunung kalau para pendaki mau ngerayain di puncak gunung semua. Berangkat dari Palembang, Nila membawa 1 keril di punggung dan 1 daypack di depannya. Dia berangkat sendirian loh. Setiba di Pintu Rimba, dia bertemu dengan teman-temannya yang lain dan akhirnya mereka mendaki bareng. Padahal Nila gak ada janji mendaki bareng. Tapi karena banyak ketemu temen-temennya, akhirnya dia barengan aja. Akhirnya Nila mendaki bareng 2 tim, yang kebanyakan pria semua. Nila termasuk cewek yang rajin dan pintar masak. Oleh karena itu, teman-temannya merasa beruntung kalau barengan sama Nila. Nila juga membawa kebutuhan pendakiannya sendiri. Rencananya, Nila ingin ngecamp di shelter 1 karena kata orang shelter 2 lebih angker dan sering terlihat penampakan. Namun karena teman-temannya ingin ngecamp di shelter 2, akhirnya Nila pun mengikuti ritme teman-temannya. Hujan pun mengguyur perjalanan mereka ke shelter 2. Sesampai di sana, mereka langsung memasang tenda masing-masing. Ada 3 unit tenda yang mereka pasang. Sayangnya tenda yang dibawa Nila bocor dan tidak layak digunakan. Terpaksa Nila menumpang di tenda Agus dan kawan-kawan. Untuk ukuran tenda 5 orang, terpaksa harus diisi oleh 6 orang. Karena tubuh Agus dan kawan-kawan ini pada gembul-gembul semua, akhirnya mereka pun beristirahat di tenda melebihi posisi susun bencis. Ada yang tidur, ada yang duduk, ada yang kakinya dilipat, ya gitu deh. Malam pun menyelimuti hutan gunung dan udara di shelter 2 pun terasa menusuk-nusuk raga. Karena posisi yang kurang mengenakan untuk tidur, Nila yang kebagian posisi duduk pun susah untuk memejamkan mata. Rasa kantuk hilang seketika karena semua pada tidur dan akhirnya
Nila memilih memainkan telepon genggamnya walaupun tidak ada sinyal. Malam itu sekitar pukul 2 pagi. Tidak ada lagi aktivitas yang terdengar di luar tenda Nila. Entah mengapa, Nila langsung melihat ke sudut tenda. Seperti ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Lalu, pandangan Nila seperti tidak terhalang oleh parasut tenda dan Nila bisa melihat luas di luar tenda. Seketika Nila melihat dengan jelas sosok wanita cantik berparas bule, kayak Noni Belanda. Noni Belanda itu menggunakan gaun panjang berwarna putih dan membawa sepeda ontel jadul turun melewati jalur shelter 2. Nila terpana melihat sosok Noni Belanda tersebut, terlebih karena parasnya yang cantik. Si Noni Belanda berjalan sambil mendorong sepedanya. Namun, semakin Noni Belanda itu berjalan turun, wajahnya langsung berubah jadi jelek dan hancur. Dan terakhir, wajah Noni Belanda itu berdarah-darah dan tidak berbentuk. Nila langsung tersadar dan ketakutan. Dia langsung memalingkan pandangannya dan menunduk. Untuk menghilangkan syok dan ketakutannya, Nila langsung mengucap istighfar berkali-kali. Tapi entah mengapa setelah itu, tatapan Nila kembali lagi ke sudut tenda dan kejadian tersebut terulang kembali sebanyak 3 kali. Nila benar-benar merasa ketakutan dan dia memilih berganti posisi dan memejamkan matanya. Cukup sulit bagi Nila untuk tidur terlelap dengan posisi yang gak nyaman dan penampakan yang mengerikan tersebut. Namun Nila tetap memaksakan agar bisa tidur dan menghilangkan ketakutannya itu. 1 jam kemudian Nila baru tertidur. Paginya suara aktivitas di luar tenda terdengar jelas dari para pendaki lainnya. Ada beberapa temannya di dalam tenda yang juga sudah bangun. Nila pun terbangun sekitar pukul 8 pagi. Dia lalu keluar dan melihat ke samping tendanya, tempat dia melihat sosok Noni Belanda tersebut. Namun tidak ada jejak apapun atau yang aneh-aneh. Nila tetap melanjutkan pendakiannya sampai ke puncak Dempo dan puncak Merapi. Part 2. Melihat kerajaan di Gunung Dempo. Sumatera Selatan memang terkenal sebagai tempat kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Dari sejarah yang aku baca dan aku telusuri dari sejarawan Sumsel, kawasan Kerajaan Sriwijaya itu luas, bahkan bisa hingga seluruh pulau Sumatera. Raja Sriwijaya juga suka ekspansi ke pulau lain untuk memperluas kawasan kekuasaannya. Namun akhirnya kalah dari kekuatan Kerajaan Majapahit. Walaupun hingga kini belum diketahui pusatnya Kerajaan Sriwijaya, tapi banyak yang meyakini bahwa Kerajaan Sriwijaya itu pusatnya berada di Gunung Dempo. Di sini aku akan ceritakan tentang penampakan bangunan kerajaan yang mungkin aja itu benar adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini cerita dari teman aku. Teman aku Andra bersama teman-temannya menemani Budi, tamu dari Pulau Sulawesi mendaki Gunung Dempo. Perjalanan dari Palembang ke Pagar Alam pun mereka nikmati dengan sukacita. Sesampai di Kampung 4 di bawah kaki Gunung Dempo, mereka memulai perjalanan ke Pintu Rimba. Setelah sampai ke Pintu Rimba, disinilah awal mula pendakian. Budi melihat 2 sosok orang yang berdiri di antara pintu rimba. Mereka berpakaian seperti prajurit kerajaan dengan kostum lengkap dan tombak dan perisai di tangannya. 2 prajurit tersebut seakan menjaga wilayah pertama dari kerajaan. Penampakan itu hanya Budi yang melihat, sedangkan teman-teman lainnya tidak melihat. Karena baru pertama kali,
Budi beranggapan kalau mungkin itu memang warga sekitar yang bertugas di bawah kaki gunung dan tidak menceritakan ke teman-temannya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan hingga ke puncak Gunung Dempo. Selama perjalanan ke puncak, tidak ada hal yang aneh-aneh yang dialami Budi. Dari puncak Gunung Dempo, mereka lalu melanjutkan turun ke pelataran. Namun alangkah terkejutnya Budi. Di tengah perjalanan turun ke pelataran, dia melihat bangunan kerajaan yang sangat megah. Lagi-lagi Budi masih belum sadar bahwa dia sendiri yang melihat penampakan tersebut. Dia masih mengira mungkin bangunan kuno tersebut adalah peninggalan bangunan bersejarah di kawasan Gunung Dempo. Setelah sampai ke pelataran, dia berjalan dan memasuki kawasan kerajaan tersebut. Budi melihat banyak sekali orang di dalam kerajaan tersebut. Orang-orang yang ada di dalam kerajaan tersebut menggunakan pakaian tempo dulu. Mereka semua berlalu lalang di dekat Budi dan teman-teman dengan santai, seperti melakukan aktivitas seperti biasa, tanpa merasa terusik dengan kehadiran Budi dan kawan-kawan. Bahkan, di sana juga seperti ada pasar warga. Budi masih belum sadar kalau yang dilihatnya itu bukanlah sungguhan. Setelah sampai ke puncak Merapi Dempo, mereka memutuskan segera turun gunung dan pulang ke Palembang. Sewaktu di Palembang, Budi baru menanyakan perihal apa yang dilihatnya. "Dra, di Gunung Dempo ramai juga ya warga yang di sana." Lalu Andra menjawab, "Kalau di Kampung Empat emang ramai. Di sana kan banyak warga transmigran dari Jawa yang bekerja sebagai pemetik daun teh." Bukan di Kampung Empat, tapi pelataran Gunung Dempo." "Wah, masa sih? Perasaan waktu kita muncak cuma ada beberapa pendaki aja yang mendaki, gak rame-rame amat kok." "Lah, saya lihat di pelataran ada kerajaan besar dan orang-orangnya ramai. Baju yang mereka pakai juga kayak orang dulu. Di pintu rimba juga ada 2 penjaga yang berdiri berjaga di depannya." "Hah, salah lihat kali kamu. Di sana gak ada aktivitas apa-apa selain pendaki dan warga yang naik ke sana. Mereka juga gak lama menginap di atas gunung." "Lah, terus yang saya lihat kemarin apa coba?" Dan semua bingung dengan apa yang dilihat Budi. Karena aku hanya mendengar ceritanya dari teman, jadi aku gak bisa menjamin kebenarannya. Yang bisa menjamin adalah orang yang melihat langsung dan Tuhan. Hehehe. Lanjut ke part 3, Kak. Part 3 ini adalah misteri buntut manusia abadi Gunung Dempo. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Kalau kakak-kakak atau pendengar podcast kisah horor pernah main atau mendaki Gunung Dempo, pagar alam, pasti legenda buntut sudah menjadi cerita masyarakat yang sering didengar. Namun kebanyakan dari cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut semuanya sama.
cerita buntut manusia yang abadi di Gunung Dempo. Entah sampai kapan abadinya hanya Tuhan yang tahu. Yang belum pernah dengar ceritanya atau yang penasaran bagaimana kisahnya, aku akan ceritakan. Lagi-lagi, ini cerita turun-temurun yang disampaikan. Bahkan ada yang pernah melihat dan berkomunikasi dengan manusia buntut. Konon ceritanya, ada seorang pria yang tergila-gila dengan judi togel. Kalau di sini disebut buntut, nomor buntut. Jadi pria tersebut nekat naik Gunung Dempo untuk mendapatkan nomor buntut. Mungkin dia mengira kalau dapat dari penunggu gunung atau makhluk halus, nomor buntut yang dikasih itu akan menang. Setelah dia sampai di Gunung Dempo, dia berdoa dan meminta ke penunggu Gunung Dempo. Dia meminta agar diberikan buntut agar dia menang judi. Ternyata permintaannya terkabul dan di belakang pantatnya langsung tumbuh buntut seperti monyet. Tubuhnya juga berbulu seperti monyet. Karena kondisinya yang sudah berubah dan tak sesuai dengan apa yang diinginkannya, dia lalu berlari ke dalam hutan gunung. Dia merasa malu karena kondisinya seperti itu. Dan hingga kini, manusia buntut masih berkeliaran dan tinggal di dalam hutan dan hidupnya abadi. Aku gak tahu kapan kejadian ini, namun dari dulu cerita ini sudah melegenda. Bentuknya masih seperti manusia pada umumnya, namun hanya bulu di tubuhnya dan buntutnya saja yang membuat dia berbeda. Kalau lapar, dia makan apa saja yang bisa dimakan. Biasanya manusia buntut akan muncul di dekat tenda pendaki pada malam hari, hanya untuk mencari makanan yang dibuang pendaki. Pernah ada pendaki yang melihat manusia buntut saat sedang mendaki Gunung Dempo. Karena penasaran, pendaki tersebut berusaha mendekati manusia buntut. Namun, melihat pendaki itu mendekatinya, manusia buntut langsung berlari menjauh dan bersembunyi di balik pepohonan. Jarak mereka pun cukup dekat. Di balik pohon, manusia buntut bilang ke pendaki tersebut agar jangan mendekati dan mengganggunya. Dia pun tidak berniat mengganggu pendaki tersebut. Setelah itu, pendaki tersebut akhirnya memilih meninggalkan manusia buntut itu. Konon katanya keluarganya sering datang ke Gunung Dempo hanya untuk menemui manusia buntut. Entah ketemu atau enggak sih, tapi tradisi itu rutin dilakukan. Biasanya, manusia buntut akan lewat di kawasan shelter 2, tempat para pendaki sering ngecamp. Kalau nanti kakak-kakak mendaki dan buka tenda di sana, jangan kaget kalau malam-malam suara nesting atau tempat makanan yang kalian letakkan di luar tenda tiba-tiba berbunyi. Seperti ada yang menggerakkannya. Bisa jadi itu manusia buntut yang sedang mengambil makanan kalian. Aku pernah juga mengalaminya di shelter 2 Gunung Dempo. Tiba-tiba nesting yang di luar tenda mendadak berbunyi. Seperti ada yang sedang mengambil makanan. Karena aku takut untuk melihatnya, aku hanya diam saja dan saling bertatapan sama teman aku lainnya. Mungkin juga itu hewan yang lewat aja dan tertarik dengan makanan kami. Ya, siapa tahu. Tapi tenang aja, manusia buntut itu tidak jahat kok. Sejauh ini aku gak pernah mendengar pendaki diserang manusia buntut. Malah dia selalu takut kalau ada yang melihatnya. Tapi yang harus diwaspadai adalah binatang liar di sana. Temen aku pernah diadang oleh beruang saat turun dari puncak. Lanjut ke part 4 kak. Jeng-jeng. Part 4. Jangan sombong di gunung. Dari judulnya aja nih kak ya, kita udah tahu kalau sifat sombong itu harus dihilangkan, termasuk di gunung. Ini terjadi sama salah satu fotografer di Palembang yang menyombongkan diri saat mendaki Gunung Dempo. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun lalu. Awalnya aku mau ikut
naik gunung bareng teman-teman lain. Namun karena ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan, jadi aku batal mendaki bareng temen. Lalu mereka berangkat sekitar ber-8 orang. Kebanyakan dari mereka emang suka mendaki gunung. Awalnya yang mereka takutkan adalah 2 cewek yang ikut inilah yang tepar di jalan. Karena mereka sama sekali belum pernah mendaki gunung. Apalagi gunung terjal seperti Dempo. Tapi kenyataannya berbeda. 1 dari 2 cewek tersebut bahkan gagah banget mendaki gunung. Sedangkan 1 cewek lagi emang rada tepar, tapi gak membuat pendakian jadi molor panjang. Yang membuat mereka gagal muncak adalah kesombongan Rico, fotografer yang aku sebutkan di atas. Mereka memulai pendakian dari jalur Rimau. Kalau dari jalur ini lebih cepat dibandingkan jalur konvensional. Mereka berangkat sekitar pukul 10 malam agar tidak terlalu capek dan bisa sampai di puncak pagi harinya. Baru menapaki pendakian di kaki gunung, Rico langsung berkoar meninggi. "Tenang aja, naik gunung Dempo. Saya udah sering naik gunung ini. Saya kan orang sini." Lalu Chandra menimpali, "Hus, jangan sombong kamu. Kita jalan aja lah, fokus pendakian." Shelter 2 pun sudah sampai. Namun Rico udah ngos-ngosan. Melihat kondisi Rico yang terlihat mulai ngedrop, akhirnya Chandra pun menemaninya di urutan belakang saat pendakian dimulai. Mereka berjalan sangat pelan, bahkan tertinggal dari teman-teman lainnya yang sudah duluan di depan. Kaki Rico yang terasa lunglai dan tak bertenaga akhirnya tidak mampu untuk melangkahkan kakinya. Padahal jarak tempuh ke puncak masih sangat jauh dan malam semakin larut. Tubuh Rico langsung jatuh ke tanah, tapi dia tetap sadar. Dia hanya merasa sangat lelah dan kecapean. Akhirnya teman-teman yang sudah berada di depan kembali lagi ke belakang dan melihat kondisi Rico. "Teman-teman, kita tunggu sampai kondisi Rico agak mendingan ya, baru kita lanjut jalan lagi. Jangan ada yang terpencar. Ini udah pukul 2 pagi." Lalu Rico menjawab, "Iya teman-teman, kaki saya lemas dan gak bisa dibawa jalan. Tunggu bentar ya, saya istirahat sebentar aja." Namun 1 jam, 2 jam, 3 jam, kondisi Rico belum menunjukkan kemajuan. Wajahnya terlihat pucat dan keringat bercucuran. Banyak pendaki yang lalu lalang dan menanyakan kondisi Rico. Teman-temannya sebenarnya ingin membuka tenda agar Rico bisa istirahat dan tidur. Namun, di tempat Rico jatuh lunglai, tidak ada tempat yang luas untuk membuka tenda. Teman-temannya juga udah capek dan tidak kuat untuk memanggul tubuh Rico. Untuk berdiri saja Rico tidak mampu, apalagi untuk berjalan. Malam pun terasa menyelimuti Gunung Dempo dan Rico kian menunjukkan gelagat yang aneh. Dia selalu mengucap kata yang aneh-aneh. Teman-temannya pun cemas. Kenapa Rico bicara sendiri? Seakan ada yang mau mengganggunya. "Jangan dekati aku. Pergi kamu." Rico, kenapa? Ada apa? Apa maksud kamu jangan dekati? Jangan dekati itu. Aku melihat hal yang aneh, Kak. Hal aneh gimana? Apa? Lea. Wah anjay, dikasih gambar lagi, serem banget. Chandra langsung terdiam seketika. Namun dia tidak ingin memperlihatkan ketakutannya di depan Rico dan teman-temannya. Kamu jangan asal ngomong, ini di hutan, ayo sadar." "Aku gak asal ngomong, Kak, aku sadar. Itu layaknya kelihatan jelas." "Di mana?" "Di depan aku, di samping kakak." Chandra pun langsung kaget dan berusaha menjauh dari Rico.
Dia shock karena ternyata yang dilihat Riko berada di dekatnya. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi dan gelap malam sedikit demi sedikit sirna oleh sinar mentari. Seketika kondisi Riko langsung pulih dan bisa berdiri sendiri. Karena tidak ingin terjadi hal-hal aneh lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Saat turun mereka bertemu dengan Pak Iman, salah satu warga di sana. Sebelum mendaki gunung, mereka juga bertemu dengan Pak Iman. Orangnya ramah dan menyenangkan. Lalu mereka menceritakan tentang kejadian aneh yang dialami oleh Riko. Pak Iman hanya tersenyum saja menanggapinya. Bukannya menanyakan kondisi Riko, Pak Iman lebih tertarik menanyakan gimana perjalanan Widi, pacar Chandra, yang dari awal pendakian hingga turun masih terlihat gagah dan kuat. Widi, gimana selama perjalanan? Capek enggak? Alhamdulillah, masih segar dan kuat, Pak. Wah, Widi mah hebat. Kita udah kecapean. Dianya masih aja terus jalan. Barisan depan lagi. Padahal dia baru kali ini loh, Pak, mendaki Gunung Dempo, timpal Chandra. Iya, saya tahu. Dari awal pendakian sebenarnya Widi ditemani si Nyai. Makanya dia kuat dan gagah. Nyai? Nyai gimana maksudnya, Pak? Ya udahlah. Yang penting kalian bisa turun dengan selamat walau gak sampai puncak. Pertanyaan pun menggelayuti mereka tentang cerita Nyai tersebut. Mereka akhirnya pulang ke Palembang. Riko dan teman-temannya terus-terusan mengeluhkan rasa capek yang dirasakan. Namun berbeda dengan Widi, dia tidak merasakan capek sedikit pun. Sesampai di Palembang, Widi langsung tepar dan lemas. Dia baru merasakan seluruh badannya kesakitan dan pegal. Part 5. Kaki Gunung Dempo. Ardi dan Imat membawa pacar-pacarnya untuk menikmati indahnya pemandangan kaki Gunung Dempo. Mereka merental mobil agar bisa mudah berkeliling ke kebun teh. Mereka juga ditemani Ferry yang menjadi penghibur karena tingkahnya yang konyol dan leluconnya yang tidak bisa membuat mereka tertawa berbahak-bahak. Karena udah malam, akhirnya mereka memilih menginap di goa yang berada di bawah kaki Gunung Dempo. Biasanya para pendaki juga sering menginap di sini. Lebih simpel karena tidak usah mendirikan tenda lagi. Mereka juga membawa peralatan lainnya seperti sleeping bag, kompor, dan nesting, serta penerangan. Malam pun menyelimuti canda tawa mereka. Berbagai kisah pun mereka ceritakan. Mulai dari kisah asmara, kerjaan di kantor yang menumpuk, hingga kisah horor. Sekitar pukul 10 malam, rasa kantuk pun mulai menggelayuti mata mereka. Sleeping bag yang udah disiapkan langsung dipakai untuk menyelimuti tubuhnya dari dinginnya kaki Gunung Dempo. Di dalam goa juga tidak terlalu dalam dan luas. Jadi mereka tidur dengan posisi berderet. Lalu mereka pun terlelap karena kecapean. 1 jam kemudian Ardi bangun karena kehausan. Saat dia akan beranjak dari tempatnya, dia terkaget melihat pemandangan yang tidak biasa. Di dinding dalam goa, dia melihat 2 mata yang sangat besar sedang mengawasi mereka. Ardi sempat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu dia kembali memejamkan mata. Rasa penasaran terus menggelayuti Ardi. Dia ingin memastikan apakah penampakan mata besar itu benar nyata atau hanya halusinasinya sehabis bangun tidur. Namun mata itu masih ada, seakan terus mengamati mereka. Terutama Ardi yang melihat langsung. Lalu Ardi mengambil ponselnya dan mengabadikannya. Karena ketakutan, Ardi kembali tidur dan melupakan rasa hausnya tersebut. Keesokan paginya,
Mereka bersiap untuk pulang ke Palembang. Di perjalanan, Ardi melihat kembali hasil jepretannya di dalam goa. Ternyata sosok mata besar itu terlihat jelas dari kameranya. Dia lalu menunjukkan ke teman-temannya. Ada yang ketakutan, ada yang penasaran, ada juga yang menganggap itu hanya bentuk goa saja yang terkesan seperti mata. Di Palembang, Ardi menunjukkan foto tersebut ke aku. Sayangnya nggak aku simpen tuh foto di handphoneku. Dan memang benar, foto itu jelas menampakkan bentuk mata yang sangat besar. 2 mata yang melihat ke arah mereka. Bentuk matanya seperti mata kucing, namun sangat besar untuk ukuran manusia ataupun hewan. Kalau kalian pernah ke Gunung Dempo, rumah pondokan pasti pernah kalian lewati atau singgahi. Konon katanya, para pendaki enggan menginap di sana karena ada sosok wanita berbaju putih yang sering menampakkan diri. Sejauh aku ke sana, alhamdulillah aku nggak pernah melihat penampakan itu. Dan jangan sampai pernah deh. Di atas pondokan ada lokasi namanya Janang Air. Di sana biasanya para pendaki sering mengambil air atau membersihkan diri setelah perjalanan pendakian. Malam tahun baru pun sangat ramai di kaki gunung, terlebih di Gunung Dempo. Saat pergantian tahun baru 2015 lalu, para pendaki berkumpul bersama di Kampung 4 dan sekitarnya. Ada tim khusus yang bertugas merescue para pendaki yang kelelahan di tengah perjalanan pendakian. Memang kebanyakan saat tahun baru, banyak para pendaki pemula yang baru pertama kali mendaki Gunung Dempo. Akhirnya tim rescue sering naik turun gunung untuk merescue para pendaki yang kelelahan karena tidak terbiasa mendaki Gunung Dempo. Ada 3 orang pendaki yang akan merescue pendaki di pintu rimba. Mereka pun melewati Janang. Saat melewati kawasan tersebut, salah satu dari mereka mendengar ada suara wanita yang sedang menangis. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 sampai 2 malam. Tidak mungkin ada pendaki, apalagi pendaki cewek yang berani di Janang sendirian sambil menangis. Karena tidak ingin membuat teman-temannya cemas, salah satu pendaki tersebut hanya diam dan mereka meneruskan perjalanan. Setelah mereka selesai merescue salah satu pendaki tersebut, baru menceritakan kedua temannya kalau dia mendengar suara tangisan wanita. Lain lagi cerita pendaki yang hobi mabuk. Saat pendakian, mereka berlima mendaki bebarengan. Sebelum mulai pendakian, 2 orang pendaki membakar rokok herbal agar pendakian yang akan mereka lewati jadi santai. Karena kondisinya giting, mereka berjalan sangat pelan dan tertinggal dari 3 teman lainnya. Padahal mereka masih berada di kebun teh dan jauh dari pintu rimba. Mereka memilih berjalan di malam hari. Ceracau, 2 pendaki ini sangat tidak sopan. Kadang mereka mengumpat, kadang mereka ngobrol tentang cerita porno dan lainnya. Karena kecapean, mereka lalu duduk berdua di batu besar pinggir jalan kebun teh. Lalu mereka tersadar kalau kondisi mereka sudah bugil, tanpa satu helai pakaian. Mereka bingung kapan mereka melepaskan pakaian. Karena efek rokok herbal sudah habis, mereka lalu mencari-cari di mana baju yang mereka tinggalkan tersebut. Namun saat mereka mencari di sepanjang jalur yang mereka lewati, tidak terlihat baju-baju mereka. Akhirnya mereka meneriaki kedua temannya agar kembali dan membantu mereka. Melihat kedua temannya bugil, ketiga pendaki lainnya tampak heran dan bengong. Mereka lalu menasihati kedua temannya agar jangan sembarangan bicara dan bertingkah kalau sedang berada di kawasan Gunung Dempo. Lanjut ke part 6, makhluk kaki terbalik. Di cerita kali ini aku bakal menceritakan tentang pengalaman teman aku. Nah, namanya Hari.
Dia punya kelebihan bisa melihat makhluk astral. Kemarin aku juga mengajak dia mendatangi salah satu pemakaman kesultanan di Palembang. Kalau cerita penampakan di lokasi ini, nanti aku akan lanjutin ceritanya di episode lainnya. Kini aku mau cerita tentang kisah temen aku yang melihat makhluk halus berkaki terbalik. Di sini nama makhluk halus tersebut disebut Dapa. Ada juga yang menyebutnya orang bunian atau uhang pandak. Dulu aku beberapa kali sering mendengar cerita makhluk ini, yang konon adanya di dalam hutan atau gunung. Mereka tinggal berkelompok dan wujudnya sangat mengerikan. Dari teman cerita aku aja, penampakannya itu cukup membuat aku bergidik ketakutan. Jadi, sekitar tahun 2009, Hari dan ceweknya Asti memilih menghabiskan waktu liburan kuliah ke Pagaralam, Sumsel. Kawasan perkebunan teh di Sumsel ini memang menjadi salah satu daerah wisata yang banyak didatangi para wisatawan lokal dan mancanegara. Di daerah ini juga terletak Gunung Dempo yang ketinggiannya 3.159 mdpl. Ditemani dua temannya, mereka memilih menginap di Kampung 4. Sebenarnya mereka gak berniat mendaki Gunung Dempo karena perbekalan dan persiapan fisik yang gak memungkinkan. Di malam kedua, Hari, Asti, dan kedua temannya memilih berjalan-jalan ke kaki Gunung Dempo. Mereka hanya ingin menikmati suasana malam yang sunyi dengan sepoi angin yang menyejukkan. Saat berjalan-jalan, kedua teman Hari memilih berjalan duluan. Sedangkan Hari dan Asti tampak asyik bercerita sambil berjalan santai berdua. Hari lalu mengeluarkan sebatang rokoknya yang sedikit rusak. Dia pun melinting rokoknya agar tembakonya tidak rusak. Tiba-tiba, Asti mencengkram tangannya dengan kuat. Hari pun terkaget dan langsung melihat raut wajah Asti yang sangat ketakutan. Tanpa satu kata pun yang keluar, Asti langsung mengedipkan matanya ke Hari agar sang pacar melihat apa yang ada di hadapan mereka sekarang. Waktu Hari memutar kepalanya ke arah depan, dia pun terkaget dan ketakutan sama seperti Asti. Sekitar 5 meter di hadapannya, ada wujud manusia kerdil dengan kaki yang terbalik. Hari melihat dengan jelas wajah Dapa yang tampak tua, keriputan, dan yang pasti menyeramkan. Walau bentuk tubuhnya mungil setinggi 130 cm, namun perawakan Dapa sungguh menakutkan. Bukan cuma satu yang mereka lihat, tapi 3 makhluk Dapa yang terlihat berdiri di depannya. Ketiga makhluk tersebut melihat mereka dengan tatapan tajam. Matanya sangat sinis dengan warna merah membara. Hanya beberapa detik setelah penampakan tersebut, ketiga Dapa langsung berjalan masuk ke dalam hutan dan menghilang secepat kilat. Setelah penampakan tersebut, mereka langsung memanggil kedua temannya yang masih terlihat di depan. Hari dan Asti memilih kembali ke Kampung 4 dan hanya diam terpaku tanpa sepatah kata pun. Malam itu juga Hari langsung mandi di tengah malam, karena menurutnya melihat penampakan itu adalah sebuah kesialan. Dengan mandi malam, dia berharap bisa menghilangkan kesialan tersebut. Lalu salah satu warga pun tampak heran dengan tingkah laku Hari yang terlihat berbeda dari pertama kali dia datang. "Nak, kamu kenapa?" "Nggak apa-apa, Mak." "Terus kenapa mandi malam-malam?" "Gerah aja, Mak." "Nggak usah bohong. Nggak mungkin merasa gerah di saat udara sedingin ini. Kamu tadi habis melihat apa, Nak?" "Saya ngelihat Dapa, Mak." "Di mana?" "Di atas Kampung 4 tadi, Mak." "Kalian beruntung, Nak."
Mendengar kata beruntung, Hari pun langsung merasa kesal. Merasa beruntung dari mana coba? Gumamnya dalam hati. Ama yang melihat perubahan wajah Hari langsung menjelaskan mengapa mereka beruntung saat itu. Biasanya orang yang bertemu Dapa tidak akan selamat. Karena Dapa itu sangat usil, sering menyesatkan para pendaki. Makanya saya bilang beruntung karena kalian bisa pulang dengan selamat ke sini. Ama pun menyarankan kepada Hari dan Asti agar tidak menceritakan ini kepada teman-temannya jika masih ada di kampung 4. Dari cerita Ama, dulunya ada sayembara unik. Bagi siapa yang bisa menangkap Dapa atau orang Bunian, maka mendapatkan uang tunai dengan sejumlah yang menggiurkan. Parahnya yang mengadakan sayembara ini konon katanya dari instansi pemerintahan. Namun sayembara tersebut batal digelar karena memicu banyaknya kejadian mistis yang mengancam keselamatan para peserta. Oke, next Kak, cerita terakhir part 7. Cerita terakhir yaitu Villa Angker. Waktu kelas 2 SMP, Jaka dan teman seangkatannya mengikuti kegiatan study tour ke Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sekitar 2 bis yang digunakan untuk mengangkut semua anak kelas 2 SMP. Saat itu sekitar tahun 90-an. Ada sebuah villa di kaki Gunung Dempo dan sekarang masih tetap ada dan lebih bagus lagi. Mungkin karena dulu kurangnya perawatan jadi terlihat spooky. Dan juga promosi pariwisata di sana gak segencar sekarang. Dulu yang menginap di villa tersebut hanyalah para siswa dan pengunjung dengan keperluan tertentu saja. Jaka ini termasuk siswa yang bandel dan gak bisa diam. Selalu ngusilin teman. Selalu gak pernah mantep di satu lokasi. Ada aja kerjaannya. Kendati demikian, Jaka termasuk siswa yang berprestasi dan selalu mendapatkan ranking di kelasnya. Para rombongan sekolah, Jaka akhirnya memilih menginap di villa tersebut. Karena villa itulah satu-satunya penginapan yang besar dan bisa menampung puluhan murid. Jumat malam, mereka akhirnya sampai ke villa tersebut. Semuanya mengangkat tasnya masing-masing. Sebelum masuk ke kamar tidur, para siswa dikumpulkan ke ruangan besar. Gak juga aula, tapi lumayanlah untuk ruang pertemuan. Lalu mereka berkumpul dan mendengar instruksi dari guru pembimbing. Memang dasarnya nih si Jaka bandel. Dia memilih berdiri paling belakang dan mengajak temannya berkelakar. Sampai akhirnya konsentrasi semua murid terpecah karena teriakan Jaka. Jaka, kenapa kamu teriak seperti itu? Kamu gak memperhatikan saya bicara tadi ya? Ini Pak, itu, sambil menunjuk ke arah sudut ruangan. Apa di sana? Gak ada apa-apa kan? Karena Jaka keseringan usil, jadi teman-teman Jaka hanya menganggap itu hanya bagian dari keisengannya saja. Padahal Jaka melihat beberapa anak kecil dengan kulit yang serba hitam sedang memelototinya di ujung ruangan tersebut. Barulah Jaka ingin mengatakan apa yang ia lihat. Jaka pun langsung teringat pesan orang tuanya. Jika melihat sesuatu yang aneh, jangan diberitahukan ke teman-temannya. Akhirnya Jaka pun mengurungkan niatnya. Sudah, kamu ini nakal sekali. Jangan kurang ajar sama guru. Kalau mau main-main, tunggu selesai aja. Iya Pak, sambil menunduk takut. Setelah instruksi selesai, para murid akhirnya masuk ke kamar mereka masing-masing. Jaka sekamar dengan kedua temannya yang juga badung, yaitu Sandi dan Welly. Dengan kedua temannya inilah Jaka menceritakan alasan dia berteriak ketakutan seperti itu.
Di sudut ruangan tadi dia melihat beberapa anak kecil bertubuh mungil dan berkulit hitam gelap sedang memperhatikannya. Awalnya dia mengira mereka adalah patung yang dipahat seperti manusia. Tapi setelah diperhatikan, patung tersebut bergerak dan ternyata itu adalah makhluk halus. Mendengar cerita Jaka, awalnya teman-temannya tidak percaya. Sampai akhirnya mereka percaya setelah di malam berikutnya mereka melihat sendiri penampakan tersebut. Pasangan Belanda. Malam kedua menginap di villa di bawah kaki Gunung Dempo terasa membosankan. Karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas lainnya karena terbatas ruang dan banyaknya pantauan dari guru. Akhirnya Jaka dan kedua temannya berjalan-jalan keluar villa. Mereka memilih naik ke arah atas villa karena kontur tanah yang menanjak. Mereka pun terlihat tergopoh-gopoh karena kecapean. Tak lupa mereka membawa beragam merek rokok agar bisa menikmati di tengah malam tanpa diketahui oleh para guru. Lalu Jaka iseng mampir ke salah satu bangunan yang merupakan bagian dari villa bawah. Di salah satu pintunya, berbahan kaca yang transparan terlihat ke dalam. Saat Jaka berada di depan pintu kaca tersebut, dia melihat ada sepasang pria wanita yang berdiri menghadapnya di dalam ruangan. Awalnya Jaka mengira itu adalah tamu villa. Namun kalau lama-kelamaan diperhatikan, Jaka tampak aneh dengan busana yang digunakan serta aura yang keluar dari pasangan tersebut. San, well, coba deh kesini. Lihat deh, tamu villa di dalam itu aneh ya. Kok pakai baju gaya orang dulu? Kayak baju orang zaman Belanda. Kayaknya mereka sepasang suami istri deh. Mana Jak? Aku gak ngeliat. Welly yang sibuk merokok tidak memperdulikan omongan Jaka. Itu, lihat deh, kan transparan dari luar. Mereka ngeliatin kita tuh. Kayaknya orang bule deh. Wajahnya kebarat-baratan gitu. Sandi yang masih tidak melihat apa yang Jaka lihat semakin penasaran. Karena ingin membuktikan kalau omongan Jaka hanya bualan belaka, akhirnya Sandi nekat membuka pintu kaca tersebut. Sedangkan Jaka bergeser ke samping gedung tersebut sembari menikmati hisapan tembakaunya. Lalu tiba-tiba teriakan Sandi sontak mengagetkan kedua temannya. Sandi melangkahkan kakinya ke belakang seperti orang yang ketakutan. Ketika akan mencoba berlari, Sandi tersandung batu dan jatuh di tangga batu hingga tersungkur ke bawah. Jaka yang melihat Sandi jatuh langsung turun ke bawah untuk membantu temannya tersebut. Begitu juga Welly. Namun Jaka sempat melirik ke arah ruangan pintu kaca tadi. Pasangan Belanda tersebut masih berdiri di tempatnya semula dengan ekspresi yang datar. Teriakan Sandi ternyata mengundang para guru dan murid-murid lainnya untuk mendatangi sumber suara. Melihat Jaka dan Welly sedang memapa Sandi, para guru akhirnya curiga dengan apa yang dilakukan oleh ketiga muridnya ini. Jaka, Welly, Sandi, ngapain kalian malam-malam keluyuran keluar? Ini kok bisa Sandi luka-luka? Lalu Welly menjawab, ini Bu, tadi kami iseng aja jalan-jalan ke atas dengan nada polos. Lalu guru menjawab, terus kenapa Sandi bisa luka-luka? Tadi terpeleset dari atas Bu. Tak disangka rokok yang mereka bawa ikut tercecer. Para guru pun melihat banyaknya rokok langsung memarahi ketiga muridnya. Oh, kalian merokok ya di luar? Udah pinter ya? Berani merokok kalian? Jaka dan kedua temannya hanya terdiam saja. Jadi ini punya siapa? Hayo ngaku. Atau ini memang punya kalian semua?
Ini punya saya semua, Bu. Saya bawa untuk stok selama di sini. Guru Widya langsung mendekati Jaka lalu mencubit pinggang Jaka. Oh, ini semua punya kamu. Bagus ya, kecil-kecil udah merokok. Banyak juga rokok yang kamu hisap. Ada 4 merek nih. Bu, gak mungkin punya Jaka sendirian. Gak mungkin dia bisa menghabiskan rokok sebanyak ini. Mana lagi mereknya campur-campur lagi, kata Bu Septi. Cuma anak ini yang mau ngaku, Bu. Biarin aja, emang dia paling bandel. Ya udah, anak-anak, bantu Sandi masuk ke dalam villa, bersihkan luka-lukanya. Jaka hanya terdiam saat para guru akan memanggil orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini. Dia mengakui ini semua karena dialah yang membujuk kedua teman-temannya untuk menemaninya berjalan-jalan keluar. Setelah Sandi mendapatkan penanganan medis sederhana, seluruh murid disuruh beristirahat di kamarnya masing-masing. Begitu juga dengan Jaka, Welly, dan Sandi. Perban-perban di tangan dan kepala Sandi menjadi bahan ejekan Jaka dan Welly. Mereka terus-terusan menyindir Sandi yang penakut. Karena kesal terus-terusan diejek, akhirnya Sandi bercerita apa yang dilihatnya. Kamu si Jaka, sok-sokan pula ke atas sana. Loh, kok saya sih? Kan kita udah kompakan bareng, mau jalan-jalan keluar. Ya mau kemana lagi kalau gak ke atas? Kalau ke bawah lebih ngeri. Iya nih kamu San, nyalain orang aja. Salah sendiri, kenapa sok berani? Ketahuan kan penakutnya. Gimana sih? Salah sendiri, kenapa sok-sok berani? Ketahuan kan penakutnya. Lalu Sandi ngejawab, enak aja kamu Wel, bukannya gitu. Kalau kamu jadi aku pasti kamu juga lari terbirit-birit, bahkan terkencing-kencing. Ah lebay, emangnya ada apa sih di ruangan itu? Tadi kan Jaka bilang kalau ada sepasang bule di dalam ruangan sana, karena pintu kacanya transparan. Waktu aku lihat, gak ada siapa-siapa. Jaka, mata kamu juling ya? Jelas-jelas ada orang di dalam sana. Iya kan Wel? Lalu Welly ngejawab, aku gak ngeliatin sih. Aku kan duduk di tangga ujung. Cuma denger aja kalian ngomongin bule Belanda. Waktu dilihat dari luar memang gak ada Jak. Tapi waktu aku buka pintunya itu, ngeliat kan? Ada sepasang bule di dalam sana. Baru percaya kan? Cantik ceweknya. Tapi mereka diem aja. Muka lu hancur. Cantik apanya? Lalu Jaka ngejawab, ini nih, mata kamu tuh emang beneran harus diperiksa. Cantik tahu. Sialan kamu Jaka. Tahu nggak? Yang aku lihat setelah membuka pintu itu ya, emang ada sepasang bule berbaju ala Belanda. Tapi wajah mereka hancur, berdarah, dan matanya keluar. Siapa yang gak kaget coba ngelihat kayak gitu? Ini aja masih merinding. Makanya aku langsung teriak dan mau kabur. Gak taunya kepleset terus jatuh. Untung aja mereka gak keluar dari ruangan itu. Ternyata apa yang dilihat Jaka dan Sandi itu berbeda. Jaka melihat sepasang orang Belanda itu mukanya flat aja, gak ada bekas luka sama sekali di wajahnya. Sedangkan Sandi diliatin penampakan yang mengerikan. Oke Kak Ana, cukup sekian dulu cerita aku kali ini tentang pengalaman di Gunung Dempo. Sebenarnya ini kebanyakan pengalaman dari teman-teman saya yang aku rangkum jadi satu cerita. Jadi mohon maaf kalau ceritanya kepanjangan. Kayaknya kalau dibacain semuanya nih dalam satu episode bisa sampai 1 jam lebih. Semoga Kak Ana gak bosen ngebacanya. Dan semoga juga para pendengar podcast kisah horor gak bosen buat ngedengerin cerita yang aku bawakan ini dan disampaikan oleh Kak Ana. Terima kasih Kak Ana, sukses selalu buat Kak Ana, sehat-sehat terus buat Kak Ana dan pendengar podcast kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you banget Ryu buat ceritanya. Bener, ini udah sejam aku bawain ceritanya. Oke. Nanggung banget ya kalau gue harus closing. Jadi sekalian aja kita komentar buat cerita-cerita di part-part Gunung Dempo yang udah diketik sama si Rio. Aduh, namanya hampir-hampir meleset. Oke. Cerita pertama tentang pengalaman penampakan noni Belanda ya. Si pengalamannya siapa tadi namanya? Pokoknya cewek lah itu tadi cerita pertama ya. Nila. Kalau aku bisa ngomentarin ya, hal penampakan tentang noni Belanda mungkin bisa terjadi di gunung atau di hutan ya. Bisa jadi yang dilihat si Nila ini adalah korban pembunuhan pada saat zaman penjajahan gitu ya. Jadi ini noni Belanda dibunuh sama orang pribumi gitu pada waktu itu. Dan kebetulan lokasi itu adalah tempat ibaratnya tempat pembuangan mayatnya, jenazahnya, atau mungkin tempat terjadinya tragedi seperti itu gitu loh. Jadinya dia ngelihat sosok noni Belanda gitu. Ya kan jarang-jarang kalau ada sosok noni Belanda di hutan. Biasanya kalau di hutan itu identik genderuwo. Terus itu orang bunian itu bener kuntilanak atau semacamnya kayak gitu deh. Kalau noni Belanda kan jarang banget eto. Lalu yang di part 2 tentang pengalamannya dia, pengalaman temennya si Budi melihat kerajaan di Gunung Dempo. Nah, ini sebenarnya kalau gue komentarin ya, aku emang jujur nggak pernah naik gunung ya, karena emang gue sadar gue nggak kuat fisik kalau naik gunung. Di satu sisi lain juga capek banget gitu, tapi pengen gitu ya. Jadi yang dilihat si Budi itu bisa jadi dia ngelihat kerajaan Sriwijaya di sana. Karena kebanyakan cerita yang aku dapat di podcast kisah horor ataupun mungkin cerita dari teman-teman nih ya, biasanya teman-teman cerita tentang pengalamannya naik gunung, itu kebanyakan pasti ngelihat kerajaan, kalau nggak gitu pasar goib. Nah itu rata-rata yang mereka lihat di hutan atau di gunung pada saat mendaki gunung itu adalah itu tadi. Ada di salah satu episode berapa aku lupa. Aduh astagfirullah, maaf batuk ya. Di episode berapa nggak salah Gunung Arjuno atau Gunung Merapi di Jogja itu nggak salah ada cerita tentang pengalamannya dia kesasar di pasar goib gitu pada saat mendaki gunung. Nah itu biasanya identik di pegunungan cuy. Kalau kita nemuin hal-hal seperti itu, pasar goib kerajaan pasti nemunya di area pegunungan kayak gitu. Mungkin karena auranya lebih pas di sana ya, terus suasananya juga lebih creepy banget di situ. Jadinya orang-orang tersugas tentang hal-hal yang aneh pada saat ngedaki. Karena kalau ngedaki itu kan kita kan menguras tenaga, capek, terus habis itu dari kecapean itu akhirnya membawa lari ke psikis otak, sehingga dari otak itu muncul suatu halusinasi gitu kalau misalnya kita capek banget gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Makanya banyak banget kasus-kasus orang hilang karena tersesat, yang bilangnya karena disasarin di pasar goib gitu ya. Padahal dia tersesatnya karena memang dia udah gak tahu arah, linglung, stres, terus abis itu frustasi yang membuat ketakutannya dia, sehingga dia gak sadarkan akhirnya bisa jadi terperosok gitu ya. Nggak ngerti jalan terus terperosok di jurang atau kayak gimana, akhirnya membuat si korban ini meninggal. Nah itu yang secara logikanya ya. Kalau secara tidak logika ya mungkin karena mereka tersesat oleh sesuatu hal yang makhluk halus gitu. Lalu ada lagi di part
part berapa ini? Part 4 ya. Part 3. Misteri buntut manusia abadi Gunung Dempo. Nah, kalau yang ini gue nggak tahu ya, karena gue bukan orang sana, gue nggak tahu sejarahnya. Tapi kalau menurut saya ya ini mitos deh. Apa ya ibaratnya itu cerita turun temurun gitu, cerita rakyat turun temurun. Yang sebenarnya ini mitos gitu. Kalau ini menurut saya ya bukan berarti saya ini mengklaim itu mitos banget, enggak. Cuma menurut saya ini mitos gitu. Jadi dia bercerita kalau ada ada manusia abadi yang biasa dipanggil manusia buntut, yang kejadiannya itu udah lampau banget, udah lama banget, dan sampai sekarang detik ini keluarganya turun temurun masih nemuin masih memberikan makanan atau nganter makanan ke gunung tersebut untuk saudaranya gitu ya. Ibaratnya tuh leluhurnya ya. Jadi kalau dibilang agak tidak masuk akal, di luar logika, dan bisa jadi yang ditemuin itu bukan manusia abadi gitu ya, maksudnya manusia buntut, melainkan bisa jadi orang bunian gitu. Dan sampai sekarang gue tuh sebenarnya agak nggak paham orang bunian itu kayak gimana gitu, karena katanya sih orang bunian itu kayak manusia gitu. Sebenarnya manusia bukan makhluk halus gitu, manusia yang yang identik dengan tidak wajar gitu bentuknya gitu sih. Terus cerita berikutnya part 4 adalah tentang pengalamannya temannya si Ryu, si Riko, yang tentang dia terlalu sombong sehingga dia itu nggak bisa naik ke puncak gitu. Ini bisa jadi karena emang dimanapun kita berada, mau di hutan, mau di gunung, mau di rumah atau dimanapun di jalan, itu tetap kita nggak boleh berkata yang tidak wajar, berkata yang tidak sopan, yang tidak senonoh, sehingga tidak ngebuat makhluk selain kita yang berada di situ itu marah gitu ya. Sama aja nih kalau misalnya kalian sok-sok sombong di teman kalian, sama-sama manusianya nih, masa teman kalian juga gak terima lah dengan omongan kalian, sehingga ada efeknya jika kalian berkata seperti itu. Mungkin bertengkar, atau mungkin baku hantam, atau mungkin caro-caroan, bacok-bacoan, ya itulah, ya kan, bisa terjadi. Dan itu bisa terjadi sama makhluk halus. So buat teman-teman nih, kalau misalnya kalian lagi liburan ngedaki gunung, please nggak usah sombong, nggak usah berkata kasar atau berkata kotor atau lain-lain. Cukup jaga perilaku aja kalian. Terus part selanjutnya, part 5 tentang kaki Gunung Dempo. Pengalaman temannya yang lihat sosok di goa. Nah itu, ini gue nggak paham ya. Bisa jadi sosok itu ada gitu. Habis itu part 6 tentang bunian, orang bunian. Dan menurut aku ini bisa jadi karena masih banyak cerita orang bunian di dimanapun berada. Mungkin bisa jadi ya yang pas waktu gue ke Banyuwangi, yang episode berapa ya, 157 apa 155, enggak deh, 155 lah ya. Yang kemarin aku sempat ke Banyuwangi dan cerita kalau gue ngelihat sosok manusia yang berjalan merangkak. Nah terus tiba-tiba pas gue putar balik, belum jauh sekitar 200 meter, gue balik lagi untuk nyamperin itu orang dengan maksud ngasih tumpangan gitu loh, sampai ke ujung, sampai ada pemukiman, dan ternyata hilang. Nah itu bisa jadi orang bunian gitu ya, bisa jadi ya, karena waktu itu aku ngelewatin hutan cuy,
hutan sepanjang jalan tuh hutan, gak ada orang jualan, gak ada warung, gak ada pom bensin, hanya kendaraan yang lalu lalang dan kendaraannya itu juga gak begitu rame gitu loh. Nah bisa jadi yang aku lihat itu orang bunian di hutan baluran tersebut. Terus yang cerita terakhir ini adalah tentang pengalamannya temennya dia waktu zaman masih SMP, namanya si Jaka. Dan waktu itu mereka nginep di salah satu villa di Kampung 4 gitu. Nah ini gue nggak tahu ceritanya, maksudnya kebenarannya, tapi serem banget sih kalau misalnya ini terjadi sama kita ya. Gila anjing. Dilihat sama Jaka itu orangnya cantik, ganteng, anak cantik. Aku mah ganteng gitu kan. Pas dilihat si Sandi ternyata mukanya hancur. Gila. Itu bisa jadi sama dengan cerita plot twistnya dengan cerita part pertama yang dilihat sama si Nila, noni-noni Belanda naik sepeda ontel. Ini sama halnya yang terjadi yang dilihat sama si Jaka dan si Sandi, ngelihat noni-noni sepasang orang Belanda di villa tersebut. Nah bisa jadi plot twistnya adalah lokasi tersebut di antara villa di Kampung 4 itu adalah memang dulu banyak banget kejadian-kejadian horor. Ya kita kan tahu ya, negara kita pernah dijajah oleh Belanda gitu. Nah dari situ banyak banget kisah-kisah misteri tentang pembantaian zaman dulu. Pembantaian dari orang Belanda yang entah dibantai sama orang Jepang atau mungkin dibantai orang pribumi, sehingga menyisakan aura-aura mistis gitu. Aura-aura mistisnya kebanyakan noni-noni Belanda. Nah itu bisa terjadi seperti itu, ya kan? Nah sebenarnya cerita tentang yang berhubungan dengan noni Belanda gitu ya, gue tertarik banget. Kayak ada ketertarikan tersendiri lah cerita ini dibandingkan gue ngedengerin cerita ketemu kuntilanak, ketemu pocong, ketemu genderuwo. Itu udah bosen banget gitu loh. Tapi kalau misalnya ceritanya tentang noni Belanda dan menguak sejarah-sejarahnya kayak ceritanya kayak channel YouTube-nya Sarah Wijayanto ya, itu keren sih. Gue nggak tahu mereka settingan atau mungkin real, gue nggak tahu. Tapi dari alur ceritanya itu keren banget dan merasa ketagihan untuk menonton. Apalagi banyak tersejarah terkuak kayak gitu. Itu sih yang bisa aku komentarin karena Rio minta dikomentarin. Rio kangen kalau gue komentar anjing, komentar bangke, komentar bangsat kayak gitu-gitu ya. Tapi gue nggak bisa ngomentarin cerita lu Rio yang seanjing-anjingnya. Kalau cerita lu ada cerita tentang skidi papap di dalam villa angker mah bisa gue anjing-anjingin gitu. Batuk. Oke. Kayaknya cukup sekian dulu ya cerita di episode 160 ini. Panjang banget, hampir 1,5 jam gue nemenin kalian. So buat teman-teman semua, jangan lupa dengerin podcast kisah horor di platform kesayangan kalian. Kalian bisa langsung dengerinnya di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, serta di Noise. Karena di Noise podcast kisah horor udah bisa didengerin. Dan di Noise juga kalian bisa langsung tinggalin komentar kalian di sana. Nantinya di episode baru gue bakalan bacain komentar-komentar kalian di Noise. Dan jangan lupa kasih rating 5, bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify. Karena di Spotify sekarang kalian udah bisa ngasih rating tertinggi nih buat podcast-podcast atau podcaster-podcaster kesayangan kalian. Jangan lupa bintang 5 buat PKH. Hehehe. Thank you banget buat semuanya. So saya Ana undur diri dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.